Halo teman-teman, saat ini saya sedang menggunakan kamera Sony A6400 ya, dengan lensa Sigma 30 mili yang bukaannya 1,4, bukaan terkecilnya ya. Jadi semakin kecil bukaan maka pengambilan gambar ini akan semakin bokeh ya. Cuman ini waktunya kan pagi hari, jadi untuk keterangan matahari, untuk intensitas cahaya tidak terlalu besar. Tapi tetap ya kita harus jaga-jaga, kita gunakan ND filter sebagai memfilter cahaya-cahaya yang ada di luar. Nah, fungsinya ND filter ini untuk apa, teman-teman? ND filter ini, teman-teman, jadi kalau seperti ini aja, cuaca kan beda-beda ya, apalagi kalau siang hari. Terus kita mau syuting, modelnya datangnya siang. Kalau tidak pakai ND filter, udah kelar itu. Karena apa ya, matahari di siang hari itu ya tidak bagus untuk bikin video. Makanya kita membutuhkan ND filter. ND filter ini kalau secara sederhananya itu untuk kacamatanya si lensa, kacamata hitam. Nah, saya akan kasih contoh ya teman-teman, kasih contoh dimana kalau misalkan tanpa ND filter. Contohnya saya akan buka dulu, ini ND filternya buka lagi, tadi dibuka sekarang dipasang, Pak, buka lagi. Nah, ini kalau tidak pakai ND filter hasilnya seperti ini teman-teman. Kita akan coba gunakan ND filter. Tak, oh pas waktu dimasukin udah beda teman-teman gambarnya. Tapi apakah dengan ditempel aja udah cukup? Enggak. Jadi meskipun udah ditempel, kita harus atur dengan memutar ND filter ini. Memutar-mutar ya. Kita akan coba. Nah, ini cahayanya seperti ini. Terus resep yang selanjutnya. Di sini kan ada yang namanya ini nih. Coba teman-teman lihat ya. Ada yang namanya, saya bawa dulu ininya, gambarnya. Lupa. Bentar, lupa ini. Kameranya kamera depan ya. Nah, jadi ada histogram. Histogram ini tuh yang gambar seperti gunung. Ini usahakan histogramnya itu jadi ada di tengah. Caranya ya kita atur dengan memutar ini. Karena ini masih di pinggir, nah ini udah di tengah. Di tengah ini histogramnya yang gunung gitu ya. Itu menandakan bahwa si cahayanya ngumpul di tengah. Kalau misalkan ngumpul sebelah kanan berarti itu overexposure, yang dimana cahaya tuh terlalu over masuknya. Kalau misalkan ke kiri berarti itu exposure-nya rendah. Nah, seperti ini gambarnya teman-teman. Kita akan coba putar lagi, putar-putar. Nah, inilah fungsinya ND filter. Oke, kita putar lagi. Nah, semakin gelap maka tuh si gambar histogramnya akan ke sebelah kiri. Jadi kalau misalkan histogram sebelah kiri ini terlalu gelap, kalau misalkan di tengah-tengah ini pas ya, dengan gambar yang pas, kita putar lagi. Nah, ini yang muter si gambar histogramnya jadi ke sebelah kanan. Ini terlalu overexposure. Apakah overexposure itu bagus? Kalau menurut saya overexposure itu ya lumayan susah kalau misalkan pas waktu grading. Mau di grading bagaimanapun, tempel apapun itu gambarnya akan pecah, akan jelek lah. Akan jelek ya, tidak akan sebagus yang dimana pengaturan kita benar gitu ya. Kalau misalkan pengaturannya benar, ngeditnya juga enak. Jadi kuncinya teman-teman, kamera yang bagus belum tentu hasilnya bagus kalau pengaturannya kita tidak atur. Nah, itu. Jadi yang paling utama, dasar utama itu kita membuat video ya, kita harus tahu dasarnya dulu, cara mengatur kamera agar gambar yang kita dapatkan itu hasilnya bagus. Oke, itu penjelasan seputar dengan ND filter. Mohon maaf nih saya menjelaskannya agak gimana ya, tidak seperti bahasa-bahasa inilah, bahasa-bahasa yang seharusnya di dunia videografi ya. Ini pakai bahasa sehari-hari aja. Ya, lanjut lagi. Sekarang kita akan bahas dengan lensanya. Dengan lensanya si Sigma ini. Jadi gini teman-teman, pengalaman saya menggunakan lensa kit atau lensa bawaan Sony A6400 dengan menggunakan lensa Sigma itu beda. Jadi auranya si Sony A6400 ini kalau ganti lensa si Sigma, auranya keluar atau dimensinya keluar, dimensi gambarnya. Beda kalau misalkan menggunakan lensa kit. Saya rasa kalau menggunakan lensa kit ya sama aja ya dengan apa ya? Dengan kamera-kamera seperti biasanya, tidak ada wow-nya gitu, tidak ada
wah 6400-nya nggak kelihatan gitu. Tapi kalau misalkan menggunakan lensa itu juga diatur ya, itu juga tergantung kita cara mengatur kameranya. Dan alhasil saya sangat merasa puas teman-teman ya. Nah, merasa ada bedanya gitu. Nah, sekarang kita akan coba ya arahkan melawan matahari. Ini matahari di sebelah sana, kita akan sorotkan ke matahari menggunakan ND filter. Hasilnya teman-teman ya seperti ini hasilnya. Kita ke bawah karena memang ini pakai ND filter, jadi si flare-nya itu ya yang bulat-bulat seperti itu tuh jelek gitu karena ada ND filternya tuh, jadi bentuknya aneh gitu. Nah, oke. Untuk autofokusnya teman-teman, nah ini ada ini ya di depan saya nih teman-teman. Bentar ya, saya ganti dulu. Nah, ini ada rumput, kita akan sorotkan ke rumput ini. 1 2 3, apakah nyampe? Nah, ternyata bentar, masih bingung nih. Wah, ternyata nyampe teman-teman ininya tuh, tapi agak masih bingung juga nih untuk memposisikan. Kita akan majukan ke depan, kita geserkan ke depan. Nah, kita ke sini, rumput ini. Nah, ini kenapa lensa 35 mili, lensa 30 itu seperti dikatakan kalau menurut saya lensa yang dimana tidak harus ganti-ganti lensa kalau kita pakai gimbal, karena fleksibel, ada di tengah-tengah ya teman-teman. Kalau pakai lensa 50 mili, saya pernah coba pakai gimbal. Yang pertama saya ngambil gambar harus dari kejauhan, memang kalau dekat itu terlalu close up, jadi saya perlu gambar yang wide juga. Terus kalau misalkan yang 30 ini tidak terlalu jauh lah, cukup lah ya, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat juga, jadi cukup. Terus untuk bokehnya sendiri, kalau berperan dia untuk mencari bokeh ini ya teman-teman seperti ini. Nah, seperti ini jaraknya tidak terlalu jauh gitu teman-teman, tidak terlalu jauh, jadi cukup aja segini. Nah, seperti ini hasilnya. Ini padahal deket loh, tapi ya tidak masalah gitu. Tuh, hasilnya kan juga enak teman-teman. Ya kenapa si lensa-lensa ini jadi lensa primadonanya wajib punya gitu untuk usernya Sony, untuk user Canon juga ya wajib punya yang 35 atau 30 mili. Kalau dari Sony ini ukuran si bukaan lensanya 35. Nah, kalau dari Sigma bukaannya 30 mili. Sama-sama untuk bukan bukaan milimeternya ya. Nah, untuk bukaan dari si Sony, mohon maaf salah tadi ya. Dari bukaan si lensanya itu si Sony mah 1,8. Kalau ini f1,4. Cuman teman-teman, kalau yang si Sony itu punya OSS stabilizer. Jadi kalau misalkan kita bawa-bawa gini, ini tidak akan terlalu goyang ya, tidak akan terlalu gempa. Tapi kalau misalkan menggunakan Sigma ya kita harus hati-hati, karena ya kalau tidak hati-hati ini pasti akan gempa. Ya karena tadi ya tidak ada yang namanya OSS di Sigma ini. Cuman kalau untuk ketajaman cahaya, pengambilan gambar, saya ini tanya ya sama yang jual kamera yang memang ahli di bidang kamera. Saya sempat nanya kalau Sigma dengan Sony bagus mana lensanya? Katanya bagus si Sigma lensanya. Bahkan untuk harganya sendiri itu sangat jauh ya. Ini saya beli second, harganya 34 harga second, tapi kalau si Sony harganya 22.900-an. Ternyata jauh juga ini harganya, harga second si lensa dari Sony, harga second dari Sigma yang ukuran 30 atau 35 mili. Ternyata harganya ya sangat beda, teman-teman. Oke, kita apa lagi ya? Oh, kita coba untuk ke muka kita ya, jaraknya seperti apa. Bentar teman-teman, saya akan lipatkan dulu karena Sony A6400 ini lumayan ya, jadi bisa kita lipat ke belakang si ininya apa klipnya, jadi enak kalau misalkan untuk ngevlog. Oke teman-teman, nah seperti ini jaraknya, jarak seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Aduh, saya belum ini ya, belum pakai sisir. Ini terlalu cahayanya terlalu besar. Nah, inilah fungsinya ND filter teman-teman. Tuh, kita pakai ND filter, ini udah di tengah histogramnya.
Nah, histogramnya itu di tengah gunungnya, di tengah gambar gunungnya. Kita akan buka histogramnya. Oh, ini gunungnya akan ke pinggir sebelah kanan. Hasilnya jadi overexposure, jadi seperti ini teman-teman. Kita putar lagi, kita atur exposurnya. Ini udah di tengah, kita akan tutup semuanya. Nah, hitam, semuanya ada di kiri histogramnya. Ini warnanya jadi hitam seperti ini. Nah, ini agak sedikit di tengah karena memang belum ke tengah. Nah, ini ambil yang posisinya udah pas. Itulah kalian penting dengan yang namanya ND filter dengan mengganti lensa. Jadi kesimpulannya untuk konten kali ini, kalau kalian cuman beli kamera Sony A6400 tanpa mengganti lensa atau bawaan lensa kit, ya hasilnya ya untuk video sendiri, video sinematik dan yang lainnya itu tidak akan terlalu bagus dibanding kita menggunakan Sigma. Tapi dengan catatan gini, kalau orang ganti lensa Sigma tapi wawasannya tidak begitu tahu terkait dengan kamera, dibanding dengan mereka yang menggunakan Sony dengan lensa kit, itu kualitasnya pasti akan beda, akan lebih bagus mereka yang menggunakan lensa kit. Karena apa? Karena wawasan mereka yang kurang ya. Ya, jadi intinya kalau misalkan kita punya alat bagus juga percuma kalau wawasan kita tidak di-upgrade atau pengetahuan kita tidak ya kita pelajari, kita tidak kita tidak kita update lah intinya. Gitu. Bagus dan tidaknya pertama skill, wawasan, yang kedua penunjang atau alat. Tapi sih kalau menurut saya pribadi ya, kalau orang yang wawasan atau skillnya sudah bagus, pakai alat alat apapun itu kualitasnya akan menjadi menjadi kejutan untuk orang lain. Loh, masa sih pakai HP hasilnya seperti ini? Wah, masa sih pakai produk bukan Sony hasil gambarnya seperti ini? Nah itu. Tapi kalau misalkan orang yang wawasannya kurang tapi alatnya bagus, nanti akan jadi cemoohan. Cemoohannya gini, lah pakai kamera Sony hasilnya tetap gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan, malahan lebih bagus yang pakai HP tuh punyanya si itu. Ya itulah ya, karena itulah yang dinamakan dengan pentingnya wawasan. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Nah ini saya akan sorotkan ke kamera, ke ini HP. Bokeh banget teman-teman, bokeh ya. Oke, segitu aja teman-teman mungkin dari saya. Terima kasih sudah nyimak. Nanti kalau misalkan teman-teman penasaran dengan kelanjutannya, saya akan terus bikin konten seputar ini dan cover lagu. Cover lagu itu untuk hiburan buat teman-teman. Kalau perlu kalian ingin tahu alatnya, nanti saya akan bedah alatnya apa saja. Terus untuk kamera sendiri, kalau pengen tahu gambar, saya pengambilan gambar, nanti komentar aja. Saya akan bedah. Jadi kalau Geni Nugraha itu hasil karya saya upload. Kalau misalkan kalian penasaran dengan apa yang saya upload di karya tersebut, alatnya apa saja, tinggal komentar, nanti saya akan bedah. Jadi karya di upload, sisanya bedah alat karya, bedah alat karya, bedah alat. Ya gitulah Geni Nugraha. Oke, terima kasih sudah menyimak. Saya pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.